Rekonstruksi kasus penganiayaan Farah Diba, kelanjutan kasus perampokan dan pembunuhan sadis di Pulau Mas terkait motif para pelaku, hingga kabar mengejutkan dari pasangan Gading Giselle yang disebut terjaring razia BNN hadir dalam Intense Update berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari Gading Martin dan Gisela Anastasia. Pasangan ini dikabarkan terjaring razia di sebuah tempat hiburan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan saat sedang menonton band musik kesukaan sekitar pukul 1 Jumat dini hari tadi. Pasangan Gading Giselle beserta sejumlah orang lainnya dibawa menuju mobil Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan tes urin. Dari hasil tes urin, pasangan ini dinyatakan negatif. Dan sesampainya di rumah, Gading dan Giselle langsung mengklarifikasi kejadian tersebut lewat sosial media. Hai, kami baru pulang dari tempat nongkrong kita biasanya di Kemang, yang biasa dengerin band. Cuman tadi emang ada pemeriksaan dari BNN, urusan gabungan. Terus kita diperiksa, tidak ada penolakan sama sekali dari kita. Bilangnya Mas Gading sempat menolak untuk tes urin, padahal tidak pernah ada menolak tes urin sama sekali. Yes. Terus nggak dicantumkan kalau hasil kita ternyata negatif. Pasca penganiayaan dan dugaan percobaan pemerkosaan yang dialaminya pada 19 Desember 2016 kemarin, Farah Diba, adik presenter kembar Fadli dan Fadlan, jalani proses rekonstruksi di tempat kejadian perkara di kawasan Paninggilan, Tangerang. Reka adegan yang juga menghadirkan tersangka tersebut sempat memunculkan ketegangan. Farah Diba menuding tersangka bersilat lidah dan berbohong tentang peristiwa sesungguhnya. Farah Diba juga tak terima dengan keterangan tersangka yang mengaku hanya menginginkan uangnya. Maka seperti inilah suasana rekonstruksi yang mereka ulang sekitar 70 adegan. Tahan ya. Dan ternyata ada kurang lebih 60 adegan lebih ya. Ada hampir 70 adegan. Dan kita bisa melihat sendiri banyak beberapa kebohongan dari tersangka. Yang pasti ya bohongnya banyak banget. Sekarang ini kita kalau melihat suatu kebohongan, yang pasti kita tahu kebenarannya seperti apa, pasti emosi kan. Dia hanya bilang di situ dia mau uang saya doang. Kalau dia mau uang saya, kenapa mesti mukulin saya? Kan? Saya kenal dia enggak. Salah saya apa? Farah Diba yang sempat jalani perawatan di rumah sakit juga memperlihatkan matanya yang masih lebam dan memar. Farah Diba yang didampingi kuasa hukum serta kakak dan keluarga lainnya menduga bahwa motif pelaku sebenarnya adalah pemerkosaan yang disertai pencobaan pembunuhan. Itu pakai stand gun yang buat setrum. Saya bilang berkali-kali sama dia, coba kamu lihat saya buka kacamata saya, kamu lihat mata saya. Dia nggak lihat saya. Saya cuma pengen tahu kenapa dia ngelakuin ini sama saya, cuma itu aja. Ya dia cari perempuan yang cantik, nah itulah yang diperdaya. Kalau misalkan ada kejanggalan, kan di sini ada dua pihak ya, ada pelaku dan ada juga korban. Nah di sini akan disinkronkan sama pihak kepolisian dan semua kebohongan pasti akan terungkap di sini. Gitu. Jadi saya harapkan ya, insya Allah mudah-mudahan dengan sudah diadakannya rekonstruksi ulang. Semoga keadilan setelah ini bisa ditegakkan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya terhadap si tersangka ini. Sementara itu, pasca peristiwa perampokan yang disertai pembunuhan sadis di Pulau Mas, Kapolda Metro Jaya sambangi Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur kemarin. Selain memastikan kondisi korban selamat, kehadiran Kapolda juga bertujuan untuk memulihkan trauma para korban, termasuk salah satu Putri Dodi, pemilik rumah yang menjadi salah satu korban tewas. Polisi yang juga sudah membekuk 3 orang tersangka itu masih memburu 1 tersangka lainnya. Penyidik juga memastikan bahwa untuk sementara ini motif tindak kriminal ini murni perampokan, bukan motif persaingan bisnis ataupun dendam. Saya mau nengokin ini sama nanti meriksa pelaku yang tertangkap. Oh gitu. Kita mengunjungi para korban yang alhamdulillah selamat.
Saya ingin memastikan pemulihan kondisi fisik maupun psikisnya, karena tim dari psikologi kami, trauma healingnya sudah ada di sini untuk mengembalikan kembali pemulihan daripada fisik maupun fisiknya, sehingga kita memastikan bahwa kondisinya sudah bagus ya. Putrinya sudah cukup membaik dan mereka sudah sangat hafal sekali. Kan pelaku sudah 3 orang tertangkap, 1 lagi Ius dalam pengejaran. Pengembangannya kita baru tanyakan berkaitan dengan sasaran rumah tersebut kepada saudara Erwin dan Sinaga. Jadi saya tanyakan kenapa pas ke rumah Pak Dodi ya, almarhum. Memang mereka kompeten mengacak rumah kira-kira yang bisa dimasukin. Heboh kicauan Fahrul Rozi yang dianggap netizen menghina orang Indonesia membawa Rina Nose angkat bicara. Mantan kekasih Fahrul Rozi itu menilai hal ini terjadi lantaran Fahrul sudah gerah dengan bulian yang diterima selama beberapa bulan terakhir. Fahrul yang kerap jadi sasaran para haters ketika memajang foto bersama wanita lain selain Rina Nose meluapkan emosi lewat kata yang justru kian memperkeruh suasana. Jangan terlalu berlebihan lah menanggapi sesuatu gitu, karena kalau menurut aku ini kan kronologisnya, orang nggak tahu kronologisnya, tiba-tiba tahu kayak begini aja gitu. Jadi semua yang di-tag-tagin gitu di Instagram itu kata-katanya dia yang satu itu. Nah kalau aku sih ngelihatnya bukan salah atau bener omongannya dia, tapi ini masalah aksi dan reaksi aja sih sebetulnya gitu. Karena kan selama berbulan-bulan dia dibully, dia dihujat dari hal-hal yang dia sendiri kenapa harus dibully gitu, kenapa yang bukan urusan mereka, tapi dia dibully, dia dihujat, dia dihina, dia dicaci maki dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini sebagai bentuk aksi reaksi aja. Jadi berbulan-bulan dibully sama ribuan orang yang ngatain kata-kata yang menyakitkan, sekali dia bilang gitu ribuan orang ngerasa gitulah. Maksud aku gini, lah selama ini mereka ngatain hal yang lebih rasis, bukan rasis lagi, hal yang lebih menyakitkan daripada itu, dan nggak ada hubungannya sama orang-orang itu sama sekali. Tapi dasar tuh nggak tahu malu cowok begini. Aku juga agak heran juga sih. Kalau menurut aku nih kronologisnya gara-gara nggak jodoh sama gue, tiba-tiba dia jadi dibully, udah itu aja, dan itu sesuatu yang aneh menurut aku gitu. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah memprovokasi, jangan mudah membenci sesuatu yang kita tidak tahu, itu aja. Dan di segmen intens selanjutnya, seperti apa suasana haru saat Julia Perez menggelar pengajian dengan tangan masih dipasang infus sebelum menjalani operasi saraf tulang belakang. Benarkah meski baru jalani operasi hari ini, Jupe tetap nekat berangkat umroh tanggal 2 Januari mendatang? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dan inilah suasana haru ketika Julia Perez meninggalkan rumah sakit untuk menghadiri pengajian jelang berangkat umroh pada tanggal 2 Januari nanti. Dengan infus yang masih melekat di tangannya, seperti apakah prosesi pengajian yang berlangsung di kediaman Ibunda Jupe kemarin? Benarkah meski ia harus naik meja operasi, namun Jupe tetap nekat untuk melakukan ibadah umroh pada tanggal 2 Januari mendatang?